Hai, kenalin. Gue Bella Cabiga, calon bidadari surga. Gue murid paling populer di sekolah ini. Au! Nih buku lo. Makasih ya Bella. Ya, lain kali hati-hati. Siap, gue duluan ya. Semua orang segan sama gue. 2 orang pengecualian. Ntar kalian juga bakal... Bella! Liora Akmagita. Dia orangnya random, tapi dia anak paling pintar di kelas. Karena dia, gue jadi nggak pernah repot ngerjain PR. Gue kangen banget sama lo, Bel. Lo beneran udah sembuh kan? Ada yang masih sakit nggak? Lo udah berapa abad nggak keramat coba? Bau nenek-nenek tahu ngerusak oksigen gue aja pagi-pagi. Padahal pagi itu cerah banget, anjir. Enak aja lo bilang, gue tuh keramas sehari 5 kali. Sekalinya keramas juga habis 5 botol. Mandi aja setahun 2 kali, sosokan keramas 5 kali sehari. Apaan sih, Bel? Orang gue serius. Noval Eltareska. Ganteng kan? Iyalah jelas, calon suami gue. Dia itu orangnya cuek, tapi dewasa. Dia juga pintar. Dan dia juga orang paling kaya di kota ini. Walaupun dia semantap itu, tapi dia nggak sombong. Dan dia juga nggak pernah nyepelin orang lain. Gokil kan? Gimana gue nggak suka coba? Dia juga anak motor, tapi nggak brengsek. Covernya emang bad abis. Tapi dia anak baik-baik kok. Love you deh sekebon buat dia. Nah, itu circle-nya. Ganteng-ganteng kan? Tapi cuma Kak Noval deh yang paling ganteng. Gabut-gabutan gua. Ada yang bawa udut gak? Enggak lagi. Kalau gua bawa pasti kena razia terus anjir. Ada nih gua bawa. Renovasinya sudah selesai dan dananya masih tersisa lumayan banyak. Apa kita buat gedung baru untuk aula atau ruangan tambahan? Sebaiknya disimpan saja Bu, dananya. Kita koordinasi dengan guru-guru yang lain. Mungkin ada hal yang lebih penting. Oh, baik Pak. Sebentar ya Pak, saya angkat telepon dulu. Halo, selamat siang. Iya, benar. Iya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Asap rokok. Siapa ini yang rokok? Kalian ternyata yang ngerokok. Gua sih kabur woi. Kabur-kaburlah kalian sana. Pikun kalian. Ntar ada pelajaran saya loh. Habis kalian sama saya. Ngerokok di sekolah. Masih pagi lagi. Au!
Gak usah berisik. Nova, ini serius? Oh my god, ya ampun, ini nggak mimpi kan? Gak usah baper loh. Gimana nggak baper coba? Orang kakak segampang itu. Ternyata kalau dari dekat lebih gampang ya, kayak pangeran cok. Ini kalau kakak jadi bapak dari anak-anak aku, apa nggak menyala coba? Pasti cantik-cantik dan ganteng-ganteng banget nggak sih? Kakak tahu nggak sih rasanya ya? Kayak aku tuh lagi berada di antara bintang-bintang. Diamlah, jijik gue dengernya. Jangan gitu, guys, ngomongnya nanti suka lo. Gue suka sama lo. Mimpi. Lah, bukan hal yang mustahil kan? Iya, tapi gue pastiin sampai kiamat pun gue gak bakal suka sama lo. Serius, kakak ngomong kayak gini. Satu sekolahan ngejar aku loh. Ya, nggak semua sih, tapi 86% cowok di sekolahan ini suka sama aku. Mereka rela ngejomblo demi ngejar aku. Dan kakak serius ngomong kayak gini ke aku. Tapi gue bukan mereka. Lo emang cantik, tapi bukan selera gue. Terus selera kakak yang gimana? Intinya yang gak kayak lo. Oh gitu ya. Oke kak. Aku bakal bikin kamu suka sama aku. Aku bakal tunjukin ke dunia kalau jatuh cinta itu nggak harus sesuai standar yang kita tanamkan, yang kita idamkan. Pokoknya aku pastiin bulan depan kakak suka sama aku. Love you kak. Mwah. Dasar cewek gila. Lo pikir gampang bikin gue jatuh cinta? Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang fotosintesis. Fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Proses ini terjadi di dalam kloroplas yang mengandung klorofil. Hasil akhirnya adalah glukosa sebagai sumber energi bagi tumbuhan dan oksigen yang kita hirup setiap hari. Wah, sepertinya ada yang sedang melakukan penelitian tentang pengaruh tidur terhadap kemampuan menyerap materi pelajaran. Punya temen gak ada yang bener amat. Yang satu tukang molor, yang satu tukang telat. Si Feli jam 10 belum datang. Gak bisa apa yang gak telat sehari aja. Lah, kok udah ditutup sih? Baru juga jam 10. Nggak sopan banget ini. Terus gimana ini gua? Apa bolos aja? Ih, sayang anjir udah nyampe sini. Felicia Mairani, si rajanya telat. Biasalah, sang bintang yang selalu datang terlambat. Dia itu anaknya tengil guys. Banyak yang bilang dia nakal. Tapi menurut gue, masih batas wajar kok. Dia itu kayak gitu juga. Cita-citanya bagus guys. Katanya mau jadi CEO dan penyanyi terkenal. Gerbang ditutup bukan masalah buat saya. Au, sakit banget gila. Aku harus bergegas. Ya, benar. Mati. Gua lupa kalau hari ini pelajaran Pak Tejo. Hah? Kenapa kamu gak masuk? Felicia, saya tahu itu kamu. Loh, mati gua. Selamat pagi, Pak. Pagi-pagi. Ini jam berapa ini? Felicia. Kamu itu udah berapa kali Bapak ingetin? Kamu itu nggak sekali dua kali loh telat itu. Tiap hari malah dari awal masuk sampai sekarang nggak pernah kamu itu berangkat awal. Boro-boro berangkat awal. Berangkat tepat waktu aja kamu nggak pernah. Kamu tuh aneh tenan nek diomong iki. Kamu ini sekolah loh Ndu, bukan posyandu. Berangkat kok jam 10. Emang kamu ini bangun tidur ke jam berapa? Apa bangkong apa kamu? Oh, tentu tidak, Pak. Saya itu bangun tuh subuh, Pak. Tapi dikarenakan jarak rumah saya ke sekolah lumayan jauh, jadi perjalanannya memakan waktu yang cukup lama. Ditambah lagi kalau pagi itu jalanannya lumayan macet, Pak. Jadi saya mohon sekali sama Bapak, tolong ya Pak, maklumi Pak.
Saya minta pengertiannya ya Pak. Saya mohon sekali sama Bapak, tolong pengertiannya ya Pak. Di sekolah ini kan rumahnya yang paling jauh saya Pak. Jadi wajar kalau saya beda sama mereka Pak. Ada aja alasannya. Ya udahlah, saya maklumi hari ini. Ya Allah Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih atas toleransinya Pak. Semoga Bapak sehat selalu, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya ya Pak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Saya sangat amat mengapresiasi atas kebaikan Bapak, atas kemurahan hati Bapak. Yaudah Pak, saya duduk ya Pak. Vel, coba mulai besok berangkatnya pagian dikit. Orang-orang udah pada habis satu buku, sedangkan lo nongol aja belum. Felicia berangkat pagi, gua kuras air laut sampai kering. Sudahlah kawan, jangan terlalu banyak bacot. Sebenarnya aku juga ingin seperti murid yang lain. Tapi mau bagaimana? Aku sudah berusaha semampuku. Tapi lagi dan lagi, aku tidak bisa. Mungkin suatu saat ya, mungkin aku bisa seperti kalian. Merinding gue tak. Sama gue juga. Cantik-cantik banget sih mereka itu. Mereka itu trio perfect menurut gue. Ya ampun, auranya itu loh. Gue yang cewek aja terkagum-kagum. Gimana cowok, Cok? Anjir. Mereka emang cantik, kece badai. Tapi sombong dan banyak tingkah. Hobinya bikin onar di sekolah. Najong tau gak sih? Bleh. Ganteng banget sih. Gemas deh, samperin ah. Halo my honey, mau aku temenin nggak? Kamu ganteng banget sih sayang. Kamu tahu nggak? Kamu itu bagaikan matahari di hidup aku. Soalnya kamu itu nyinarin hati aku banget. Tapi matahari panas ya. Kalau kamu kan dingin kayak es batu. Tapi mana ada coba es batu seganteng ini.
Kita harus selfie sekarang juga, biar nanti anak-anak kita tahu waktu kita sekolah. Ih, nggak asik banget sih, foto doang nggak mau. Ya udahlah kalau nggak mau. Buruan, keburu gue berubah pikiran. Ganti gaya lah, masa kayak gitu doang? Gue nggak bisa foto. Dia benar-benar girang ya kalau deket ke Noval. The real cegil. Lucu banget. Gue nggak yakin kalau cintanya cuma sepihak. Mereka itu serasi banget. Lagian Bella secantik itu, ya kali ke Noval nggak suka. Ya Allah, lucu banget sih. Sudahi alaimu Besti. Aku sudah cukup muak melihatnya. Udahlah, maklumin aja. Gue ini lagi mabok cinta, tau nggak? Gue harus bikin dia suka balik sama gue. Titik. Gak mau tahu, pokoknya dia harus suka juga sama gue. Dan gue bakal nyingkirin semua orang yang jadi penghalang cinta gue. Iya deh, semangat. Gue dukung. Feli kemana sih? Ngilang mulu kerjaannya. Tahu, mungkin lagi ada urusan kali. Urusan? Urusan apa? Kayak orang penting aja gayanya. Tahu. Coba aja tanyakan pada rumput yang bergoyang. Ih, ogah. Daripada nanya rumput, mending nanya Pak Nando aja. Dih, kok nyambung ke situ sih? Gaje lu aneh. Karena dia itu perfect banget. Selera gue banget deh pokoknya. Galak, dingin, lo bilang perfect. Masih mending Ya Pak Nando ampun. daripada Noval. Dah ah, gue mau tidur aja. Tanya sama pokok, apa sebab goyang? Nanti jawab pokok, ain yang guncang. Lihat dalam air, nampak bayang-bayang. Lempar satu batu, bayang pun hilang. Ujang, yuk. Ngagetin aja sih lu, sialan. Ada apa? Tumben nyamperin pangeran. Jangan sensi gitu lah. Gue ini kesini mau nawarin bisnis. Lu mau duit nggak? Ini kerjaannya gampang loh. Dan aku akan memberikanmu imbalan, wahai Ujang. Gimana? Duit! Tentu saja aku mau. Yo, katakan, apa itu kerjaannya? Dan aku akan mengerjakannya, asal imbalannya duit. Giliran duit aja cepet loh. Jadi kerjaannya itu lihat tuh, kakel yang rambutnya landak. Lu lihat kan? Itu, liatin. Ya, pasti lo tahu kan? Oh, terus? Gua mau lo tanya ke dia. Tipe cewek idaman dia tuh yang kayak gimana? Gua pantau lewat telepon. Gimana? Kerjanya enteng kan? Cuma modal bertanya dan ngangkat telepon, lu dapet duit. Cuma gitu doang. Nih, gua bayar tunai sekarang. Anjir, gope dapat apaan? Mending sare, orang mah di imah. Gope dapat apa coba? Es cekek aja nggak dapat anjir. Sekarang itu. Belagu bener sih lu Jang jadi orang. Denger ya, duit 100 kalau dia ambil gope. Itu juga nggak jadi 100 lagi kan? Walaupun cuman keambil gope. Itu tandanya apa? Gope itu berharga. Zaman sekarang nyari duit itu susah, Ujang. Ketimbang nanya doang, segitunya amat sih lu. Dasar belagu. Awas aja lu, Jang. Gue tandain bener-bener muka lu. Jangan salahin gue ya. Kalau hidup lu nggak bakal tenang mulai sekarang. Ya ampun, jangan gitu loh. Ya, gua tanyain. Asal jangan ngelakuin sesuatu ke gua. Iya. Gitu kayak dari tadi. Susah amat perasaan. Angkat telepon gua. Ingat ya, jangan sampai ketahuan. Dan jangan sampai dia tahu kalau gua yang nyuruh lo. Awas aja sampai bocor. Gua pecahin pala lo. Gua cincang-cincang suku lo, Jang. Iya, bos. Bismillah ya Allah. Semoga gua termasuk ya Allah.
permisi kak. Aku boleh nanya sesuatu nggak sama Kak Vano? Mau nanya apa lo sama gua? Jadi gini kak, boleh sepil tipe cewek idaman kakak nggak? Anjir, ngapain? Anjay, pasti disuruh cewek kan lo. Dibayar berapa lo, Jang? Gope kak, edan. Nih gua sepil. Yang paling pertama harus cantik. Kedua lucu. Bisa main gitar. Imut, putih, manis. Dan gue udah nemuin orang yang sesuai selera gua di kelas lu. Felicia. Anjay, pengakuan yang hakiki, sangat amat terang-terangan. Giliran depan orangnya sok cuek anjir. Nggak gentle lu bang. Minimal terang-terangan lah depan orangnya. Oh, oke kak. Makasih ya kak. Saya permisi dulu ya kak. Orangnya ngintip no. Alah, siap boy. Anjir, demi apa? Demi apa, Cok? Cantik, imut, lucu. Ya ampun. Ternyata gue seperfect itu nih matanya, anjir. Edan, nggak nyangka gue. Ternyata dia juga suka sama gue. Sangat amat di luar dugaanku. Ngapa tuh bocah? Kesurupan setan Jamal kali. Lo kenapa, woy? Nyebut, Vel, nyebut. Ngeri amat. Gue takut lo gila, anjir. Kalian tahu nggak sih? Kalian tahu nggak? Tadi Kak Vano bilang kalau gue itu tipe dia banget. Gue nggak nyangka, woy. Gue kira gue cuma sebelah doang love-nya. Ternyata utuh. Nah, gue emang udah tahu dari dulu kali. Udah kelihatan juga kok. Gue kira lo tahu dia suka sama lo. Beribu-ribu kali gue mergokin kalian saling curi-curi pandang. Ternyata lo nggak peka. Gue itu bukan nggak peka. Gue cuma takut kepedean. Kan kalau kepedean, ntar gue yang kecewa sendiri. Tapi kalau emang dia suka sama gue, kok dia nggak deketin ya? Apa dia cuma bercanda? Tega banget sih kalau bercanda. Tapi tadi dia tuh ngomongnya ke Ujang guys, bukan ke aku. Masa iya bercanda? Enggak, dia nggak bercanda. Cuma kayaknya dia itu tipe cowok yang gak asal deketin cewek. Jadi lo harus pinter-pinter caper ke dia sampai dia yakin sama lo. Yap, bener. Gue setuju. Tapi lo jangan terang-terangan. Yang elegan gitu loh. Jangan kayak gue. Takutnya dia malah mikir yang aneh-aneh. Soalnya dia gak terbiasa kan ngadepin cegil. Nah tuh, diarahin sama orang yang hilang arah. Semoga aja Kak Nopal suka deh. Ngapain manusia itu di lokernya Kanaval? Curiga gue. Mau maling kali. Mau maling apa coba di loker cowok? Ada isinya aja enggak, jangan seuzon, Vel. Gak baik. Tahu suujon aja lu. Ya kan paling bejir. Gak ada yang gak mungkin kan? Lagian ngapain dia di sana? Kalau bukan ngambil sesuatu atau naruh sesuatu. Nah itu kemungkinan dia itu naruh sesuatu. Nah, udah minggat tuh orangnya. Surat gila sama coklat anjir. Jadi dia naruh ini. Mana-mana, lihat. Iya anjir. Ternyata dia juga suka sama Kanaval. Saingan lo, Bel. Dia modal anjay, nggak kayak lo. Gue juga modal kali. Modal apa? Udah, buka suratnya, Bel. Gue penasaran. My dearest boy, your smile lights up my world. I've fallen for your kind heart and charming ways. Will you be mine? Sandrina 10 IPA. Aduh, suratnya mani lucu banget anjir. Ayo guys, ikut gue. Loh, kenapa ditempel di sini, Bel?
Ntar kalau pada lihat gimana? Iya Bel, ntar kalau jadi omongan orang gimana? Ya itu tujuan gua, Oon. Biar orang-orang itu pada tahu, biar Sandrina malu. Gue mau dia dijadiin bahan gosip dan bahan tawaan Oh orang. gitu. Keren juga ide lo. Pasti abis ini dia bakal jadi bahan ejekan satu sekolahan. Dan pastinya dia bakal malu semalu-malunya. Orang kayak dia emang pantas diginiin. Nah, Keren, itu kalian setuju kan? Keren kan ide gue? Ini akibatnya kalau mau deketin cowok yang gue suka. Gue mau dia tahu arti saingan di kamus gue. Ya kan Git, sekalian gue mau balas dendam ke dia. Lo tahu kan dendam apa yang gue pendam selama ini buat dia? Iya Bel, gue tahu. Ya meskipun ini gak setara sama pembulian lo waktu SD, tapi seenggaknya dendam lo terbalaskan sedikit. Teman-teman, saya ada pajangan baru di papan. Ini sangat-sangat wow loh. Yap, bener banget. Ini tentang surat cinta di tahun 2026. Kalian semua harus baca. Oh, kalau kalian kepo, kesini guys, tengok sendiri. Ayo, tunggu apa lagi? Lihat yang benar, apa itu? Kepo gue. Anjir. Sandrina, surat-surat murah aja. Malu banget Sandrina ngakak gua. Cabut guys. Ternyata masih ada ya zaman sekarang surat-suratan. Aduh, mana cewek duluan lagi. Malu banget deh. Minimal majuan dikit lah. Ini udah 2026, Bos. Oh ini toh yang ngirim surat ke Kanoval. Kayak dibaca aja suratnya. Lama banget lagi ya. Masih surat-suratan anjir. Sangat amat ada 2026. Norak banget. Ambil sama. Oh, majuan dikit. Itu orangnya minggir, woy. Emang masih zaman sekarang surat-suratan? Selakin guys. Dasar emang. Malu banget loh. Kalau gue sih nggak bakal ya ngirim surat ke cowok. Suratnya mantep banget loh. Keren, gokil. Romantis sih, lucu. Tapi agak gimana gitu. Geli dikit sih bacanya. Bangsat, lo kan yang nempelin surat gue. Apa untungnya buat lo bangsat? Hah? Gue gak pernah ya cari masalah sama lo. Santai dong cinta. Iya, itu emang gue yang nempelin. Kenapa? Ada masalah? Nggak terima? Bener-bener anjing lo ya. Gak punya otak. Lo udah bikin gue malu di depan semua orang. Bener-bener kelewatan lo, Bel. Apa-apaan ini anjing? Sandrina. Woi, gak usah teriak-teriak. Sakit kuping gue dengernya. Lo ngapa bentak-bentak temen gue? Nyari ribut lo. Gak usah sosokan deh, tai. Sekali sikat juga mati lo anjing. Ih, orang-orang bangsat. Kalian berdua sama aja kayak dia sama-sama bangsat. Kalian pikir gue takut sama kalian? Enggak sayang, kalian itu cuma serpihan kecil di mata gue. Kalian itu sampah sekolahan, tukang bikin onar, kelakuan kayak bocah, banyak tingkah. Dan lo Bel, seharusnya lo yang dipermaluin bukan gue. Gue cuma sekedar ngasih surat. Sedangkan lo, lonte. Cukup anjing. Berhenti ngeluarin kata-kata sampah dari mulut lo ya. Gue udah bener-bener muak anjing. Ingat ya San, ini gak ada apa-apanya sama pembulian gue waktu SD. Lo gak inget pas gue diinjek-injek anjing.
Gue diludahin sanatnya. Gue dipukul. Gue ditendang. Gue ditembak pakai bola kasti. Ini nggak ada apa-apanya bangsat. Dan lo juga nggak usah sok-sokan. Gue benci sama orang-orang manipulatif kayak lo. Sebenarnya ini belum cukup buat gue. Kalau aja bunuh orang gak dosa, gak ada pasalnya. Lo dan circle bangsat lo udah gue matiin satu-satu anjing pakai tangan gue. Orang-orang bangsat sampah kayak lo itu pantas dipermaluin anjing. Yang dulu ya dulu bangsat, nggak usah lo ikut lagi anjing. Ini tamparan belum seberapa. Gue bakal bales lo lebih dari ini. Gue bakal ngancurin mental lo. Kalau perlu sampai lo kena gangguan jiwa. Bangsat. Berani bener lo nampar temen gue bangke. Tangan lo itu najis. Lo kira Bella bakal takut sama ancaman remeh lo? Lepasin gue bangke. Lo nggak usah ikut campur bangsat. Bel, balas dia Bel. Balas yang jauh lebih kenceng Bel. Kalau perlu tangan lo olesin tai dulu biar mantep. Ayo gue bantu pegangin tangannya. Buruan Bel, keburu ada guru. Gue nggak mau ya lihat dia duduk dalam keadaan pipinya yang masih mulus. Anjing kalian ya beraninya ramean. Lepasin gue Feli. Yang kenceng Bel, biar dia mampus. Iya aman. Selamat siang anak-anak. Anjing. Ada Bu Lina woi. Gimana ini woi? Udah biarin aja, gak usah ngirauin guru. Buruan Bel, tampar dia. Guru gak bakal tahu. Lo nundukkan dikit. Bunyi apa itu? Lagi ngapain kalian? Ini Bu. Apa ya namanya? Itu Bu, tadi tuh suara gas Bu. Tadi katanya Sandrina lagi gak enak perut Bu. Dia mules Bu, abis makan cabai sebaskom katanya. Maafin ya Bu. Maaf banget Bu. Gak sopan kalian itu. Maaf Bu. Sialan lo ya. Udah sana, duduk di bangku masing-masing. Ngapain kalian masih di situ? Ya Bu. Lihat aja Bel, gue bakal balas lo yang jauh lebih menyakitkan dari pembulian lo waktu SD. Iya, gue tunggu ya. Felicia, ada titipan dari Pak Nando. Katanya ntar pulang sekolah kamu suruh temuin dia di ruangannya. Oh iya Bu. Tadi gue denger-denger Bella nempelin surat teman kelasnya. Terus orang itu dipermalukan satu sekolahan dan surat itu buat lo, Val. Parah si Bella. Cantik-cantik tapi ngeri cok tingkahnya. Dia kalau bertindak gak mikirin orang lain anjir. Dia kayak gitu karena ada sebabnya. Dia itu pernah dibully waktu SD. Bukan mental doang yang kena, tapi fisik juga. Dan yang bully dia itu bukan cuma satu orang, tapi hampir satu sekolahan. Jadi wajar kalau sekarang dia kayak gitu. Dia nggak baik, tapi dia juga nggak jahat. Dia itu tergantung gimana kita ke dia. Dia bisa jadi orang paling baik dan bisa jadi orang yang paling jahat. Anjay, gak nyangka gua kalau dia korban bullying. Pantas aja dia kayak gitu. Dia kan cantik anjir. Kayak orang tuanya punya kuasa. Atas dasar apa anjir dibully? Ada perlu apa lo sama gua? Lo gak usah sok keren. Gua tantang lo balapan sama gua. Kita buktiin siapa yang lebih keren, lo apa gua. Kalau lo kalah, nama lo ganti Noval Kitty. Dan kalau gua yang kalah, gua yang diganti namanya. Setuju nggak? Dikikiti, anjay keren. Imut cute, cocok sama muka lo yang kayak monyet. Lo nantangin gua. Kayak siapa takut? Gua nggak yakin kalau gua bakal kalah. Lo siap dipanggil Kitty? Kalau gua nggak yakin gua bakal menang, gua nggak bakal ngajak lo balapan. Kesambet apaan tuh bocah? Ngajak Noval balapan. Pakai taruhan segala anjir. Kalah malu sendiri ntar. Enteng bener Val. Sambil merem juga pasti lo menang. Jangan remehin dia dulu. Gue yakin ada sesuatu yang udah dia siapkan.
orang-orang licik kayak dia otaknya ikut main. Ngeri juga orang-orang kayak dia, bahaya. Weh, udahlah weh, pulang yuk. Lapar gua, bikinin perut mulu lu. Heran gua. Yolah gas, gua juga lapar. Si anjir, sialan. Permisi Pak, ada apa ya Pak? Panggil saya ke sini. Duduk dulu, Pak. Mau kemana, Val? Aku mau kumpul sama teman-teman. Udah mah biarin aja. Namanya anak cowok. Iya, Pak. Semangat Pal, lo pasti menang. Lo harus menang Ki, jangan bikin malu geng kita. Noval Kitty, lumayan enak di kuping. Lo udah pamit belum sama papi mami lo? Takutnya ntar lo pulang tinggal nama. Gak usah banyak bacot. Buktiin kalau emang lo bisa ngalahin gua. Gua rasa lo yang lebih cocok dipanggil Kitty. Lo gak mau minta maaf dulu sama teman-teman lo, sekalian pamitan. Tapi gue pengennya lo gak langsung mati, minimal koma dulu, atau enggak lumpuh permanen. Bacotan sampah. Masa gue pastiin kali ini lo yang bakal kalah bangke. Udah siap? Three, two, one, go! Kok dia aman-aman aja bangke?
Lu pikir lu keren? Lu emang menang, tapi skill lu tadi keren banget anjing. Thanks ya, lu selalu punya 1000 cara buat jaga nama baik geng kita. Lu nggak pernah ngecewain kita. Lu keren, gokil, gondrong kecil, anjay. Sialan. Halo Mbak Kitty, pasti Anda mengira teman saya bakal kalah kan? Karena jebakan konyol lo itu. Lain kali yang lebih epic dikit lah mainnya. Ini kalau otak cetek sosokan nolongin orang. Gue ikut malu karena ketololan lo itu. Lo lihat gua mati, koma, stroke, hancur, bahkan lecet aja enggak. Gua utuh. Gua tetap mulus, tetap ganteng kayak biasa. Nama gua juga nggak berubah. Sialan. Puas lo anjing. Puas lo bikin malu geng kita. Beban lo bangsat. Lain kali gak usah sosokan ngajak orang balapan anjing. Lo kira gue mau kalah? Enggak anjing, lo nyadar tai, skill lo tuh di bawah rata-rata. Gak ada gunanya lo gabung sama kita. Lo cuma nyampah. Mulai sekarang lo bukan lagi bagian dari kita. Oh, oke. Gak ada ruginya juga gua keluar dari sini. Cabut guys. Sialan. Gue bakal bikin hidup lo hancur, Bel.